Halo, perkenalkan nama saya Ilham Haikal Akbar. Eh, Hari ini kita akan memberikan jawaban untuk ujian semester tahun 2024-2025. Eh, Kuliah hari ini adalah eh, Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho Eskom. Kita akan membahas tentang analisa penerapan standar strategi keamanan dan informasi di Direktorat Jenderal Pajak. eh, Latar belakang di sini adalah DJP itu sebagai instansi vital di sistem keuangan negara itu mengelola data keuangan dan identitas wajib pajak baik itu individu ataupun badan. Oleh karena itu DJP itu menghadapi tantangan besar terkait dengan keamanan informasi. Kenapa? Karena termasuk dengan potensi pencurian data, peralatan sistem dan kebocoran informasi itu cukup menjadi target ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, standar keamanan informasi yang relevan itu DCP eh, mengadopsi kerangka kerja ISO 2701 standar, yaitu standar internasional untuk informasi security management system. Fokusnya ada confidentiality, integrity, dan aviantility CIA dari informasi. Penerapan bertujuan untuk memastikan perlindungan data wajib pajak dari ancaman siber dan penyalahgunaan internal. Nah, itu sudah diatur di PP PSTE, eh, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia. DJP sebagai penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data dan transaksi elektronik sesuai regulasi. Dan Kominfo tahun 2016 nomor 4 tentang manajemen cyber risiko. Jadi dari segi aturan itu sudah diatur secara detail apa aja yang harus dilakukan oleh DJP. Nah, ya apa aja itu sistem keamanan informasi DJP itu ada yang pertama implementasi enkripsi dan autentifikasi multifaktor. Jadi data wajib pajak yang tersimpan maupun saat transit di enkripsi menggunakan algoritma standar industri. Jadi standarnya bukan standar website biasa, tapi memang sudah level industri seperti yang dipakai Facebook, Meta dan kawan-kawan, Google. Penggunaan aplikasi DJP online diharuskan menggunakan autentasi dua faktor ya. 2FA itu mencegah penyalahgunaan data. Jadi datanya memang ada double wall dari jaringan untuk bisa masuk. Segmentasi jaringan dan firewall itu juga infrastruktur teknologi informasi DCP disegmentasi untuk meminimalisir risiko letter of movement oleh peretas. Jadi kalau peretasnya mencoba masuk itu ya dia lebih susah karena lebih ya saya nggak bisa bilang nggak bisa diretas ya tapi kan semua itu memang bisa diretas tapi untuk masuk ke situ itu lebih lebih susah karena temboknya lebih tebal gitu. Nah terus nggak cuma sampai di situ doang. Itu ada audit untuk penilaian keamanan berkala. Jadi DJP itu nggak cuma ngasih apa ya sistemnya kita benerin nih ada nih sistem eh, susah dimasukin. Tapi apa yang menjamin sistem itu akan selamanya susah untuk dibobol? Nah, oleh karena itu kita ada audit. Jadi sistem itu tetap diaudit, coba diretas sendiri. eh, jadi dites gitu lah, dicoba. Kita kita dengan tim kita sendiri kita coba nih diretas. Kalau bisa nggak kalau kita sendiri bisa ngeretas dengan segmen tertentu misalnya dalam waktu 5 menit sudah bisa diretas, berarti sistemnya udah nggak bagus nih, harus kita update. Kayak gitu contohnya. Nah, tapi nggak cuma dari situ ya, karena kan ada kemungkinan-kemungkinan hmm, peretasan itu nggak terjadi karena memang pihak luar yang mau masuk, tapi jangan-jangan ada pihak dalam yang gampang disusupi gitu. Misalnya karena kita nggak tahu salah ngeklik link. Oh ini link Shopee nih dikirimin link Shopee diklik linknya ternyata bukan link Shopee ternyata eh, cyberlink yang bisa bikin komputer diretas kan bisa jadi seperti itu makanya ada sosialisasi dan kesadaran tentang kesadaran keamanan cyber itu ada pelatihannya di DJP. Jadi nggak cuma sistemnya doang kita benerin, sistemnya doang kita enkripsi sebaik mungkin, tapi orang-orangnya juga paham. Karena pemahaman itu kan yang eh, ya salah salah satu goalnya biar kita tidak tidak sampai diretas itu orang-orangnya sendiri. Ada pelatihannya tentang sosial media dan lain sebagainya. Itu tujuannya sih buat nyiptain budaya ya. Jadi budaya keamanan informasi itu
nggak cuma dari yang paham IT yang memang kerjanya di DJP bagian IT, tapi di semua pegawai. Nah, nggak cuma di situ, nanti ada role based access. Role based accessnya di DJP itu kayak jadi setiap orang tuh punya role-nya sendiri-sendiri. Misalnya ada dirjen, dirjen punya role yang lebih luas. Tapi di bawahnya mungkin ada eh, kepala bidang, kepala kantor wilayah, kepala seksi itu role-nya masing-masing. Jadi nggak semua orang bisa buka semua role. Jadi kita lebih gampang memaintainnya seperti itu. Tapi dengan semua sistem itu pun bukan berarti tanpa tantangan ya. Tantangannya masih banyak ya. Karena sistemnya DJP itu kompleks, terus melibatkan banyak banyak integrasi eksternal, chance kebocoran itu masih ada. Makanya itu kita selalu mencoba mengikuti tren terbaru. Tren keamanan terbaru seperti apa? Coba kita ikutin, coba kita implementasikan. Eh, tentu tentu dengan kita tes dulu ya. Setelah kita tes berhasil, oke berarti coba kita implementasikan seperti itu. Ah, nah, jadi kesimpulannya, DJP itu telah menerapkan sebuah standar keamanan informasi yang cukup komprehensif, enkripsi data, segmentasi jaringan, pelatihan pegawai. Namun kompleksitas sistem itu ancamannya terus berkembang. Jadi kita eh, ya dalam waktu tertentu, misalnya setahun dua kali, setahun tiga kali, itu pasti ada update dan kita sendiri terus berkembang. Yang bisa kita ambil di sini adalah nggak ada sistem yang sempurna. Adanya adalah nggak ada sistem yang sempurna, nggak ada budaya yang sempurna. Adanya adalah orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki sistem dan memperbaiki budayanya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Sekian dari saya. Selamat malam.